Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan, kebaikan, kasih karunia-Nya bagi kita pagi ini untuk mendengar firman Tuhan yang setiap hari kita rindukan untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang pemilik kehidupan ini, yang mengaruniakan hidup bagi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan dalam bersyukur itulah kami akan mendengar firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Sebab kami sudah merindukan itu setiap hari akan firman-Mu menjadi pengajaran, petunjuk, hidup baru dalam hidup kami. Ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan datang kepada kita pagi ini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Terpujilah Tuhan yang memberi kesempatan kita membaca firman dan mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini Sabtu tanggal 17 September 2022, persembahan yang tulus. Saudara-saudara kekasih, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah persembahan yang kita serahkan kepada Allah tiap minggu atau persembahan khusus lainnya telah diyakini sebagai persembahan yang benar? Dan apakah persembahan yang kita serahkan itu adalah persembahan yang paling kita hargai dan sukai? Saudara-saudara, banyak motif yang muncul persembahan dalam hidup kita, dalam memberi. Dan motif itu bermacam-macam ada dalam kehidupan kita. Nah, Yesus melihat, memberikan perhatian setiap orang yang memberi persembahan di bait Allah. Dan Yesus memperhatikan, terlihat bahwa ada sejumlah orang kaya yang memberi dari kelebihannya dengan jumlah yang besar. Selain itu ada pula janda miskin yang memberi persembahan dari kekurangannya dengan jumlah 2 peser yang terkecil jumlahnya. Namun demikian motivasi memberi jelas di sini. Dengan melihat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi persembahan jauh lebih banyak dari semua yang memberikan persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, menjadi pengajaran bagi kita di sini bahwa sesungguhnya kita memberi dari segala kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Dan ini yang memberi kita pengajaran bagi kita. Karena itu saudara-saudara, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Apakah persembahan yang kita telah berikan setiap minggu atau persembahan dalam bentuk lainnya sudah merupakan respon yang sungguh atas kasih dan berkat Allah dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita memberikan apa yang baik
yang kita miliki untuk pelayanan memuliakan Tuhan. Tentu tidak mudah melepaskan apa yang sudah kita miliki sambil mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi dalam iman kita selalu meyakini bahwa segala sesuatu yang kita persembahkan adalah kepada Allah dengan kebenaran dan ketulusan. Maka Allah sendiri yang akan membuka segala kemungkinan buat kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita harus yakin bahwa jika kita tulus memberikan persembahan, maka Allah akan melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Dan itulah sebabnya persembahan yang tulus itu lahir dari sikap hati, pikiran yang hanya kepada Allah. Jadi kalau dikatakan saudara, persembahan yang tulus itu tentu berbicara pada sikap hati kita dan pikiran kita. Bahkan persembahan yang seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun seperti dikatakan dalam bacaan kita ayat 40. Mereka memberi dengan segala kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini berarti bukan hanya uangnya yang dipersembahkan, tapi seluruh kehidupannya, yang terbaik dari hidupnya adalah hati, jiwa, dan akal budinya. Di sini dikatakan seluruh nafkahnya, berarti seantero kehidupannya, bahkan tubuhnya, jiwanya adalah milik Allah, bukan hanya persembahan. Karena itu ketika kita bekerja, kita sudah punya niat bahwa apa yang kita kerjakan adalah milik Allah. Dan ketika itu kita sadari, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik. Saudara-saudara, sadarlah bahwa kita adalah dari nol. Dan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan semua. Bahkan napas hidup pun Tuhan karuniakan bagi kita. Jangankan uang, berkat lainnya, tetapi juga napas hidup pun diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu mari kita hayati persembahan yang tulus. Satu hal adalah semua yang ada kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kita sadari dalam itu. Dan kita memberi di dalam ketulusan yang murni tanpa motivasi lain, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena jumlah yang besar, tetapi penuh dengan kesungut-sungutan. Mari jemaat Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, tuntunlah kami dalam segenap hidup kami untuk mempersembahkan persembahan yang tulus dalam hidup kami, bahwa seluruh kehidupan ini adalah milik-Mu. Ajar kami untuk itu memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki, yang Tuhan karuniakan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan beserta kita.